Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para muslim muslimah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semua dalam lindungannya dan apa yang kita harapkan atau kita cita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Amin Allahumma amin. Seperti biasa kita akan mempelajari kitab Akhlaq lil Banin juz 1 dengan pokok pembahasan Al-Waladul Adibu, yaitu bagaimana cara seorang anak beretika. Bagaimana cara etika seorang anak yang akan kita bahas. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita akan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa kita mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja para sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas tentang Al-Waladul Adibu, yaitu tentang seorang anak atau anak kecil harus berakhlak, harus berbudi pekerti seperti apa. Pokok pembahasan yang pertama yaitu Al-Waladul Adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi, yaitu seorang anak harus beretika, berbudi pekerti dengan cara yahtarimu, memuliakan walidayhi, kedua orang tuanya, memuliakan terhadap kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan juga guru-gurunya. Jadi seorang anak sepantasnya kalau ingin berbudi pekerti yang baik, yang bijaksana, di sini harus memiliki perbuatan yang baik kepada orang tuanya. Seperti apa perbuatan yang baik kepada orang tuanya? Yaitu seorang anak ketika dipanggil oleh orang tuanya harus menuruti, harus langsung menghampiri kedua orang tuanya dan apa yang diperintahkan dilaksanakan. Dan juga sama seperti yang dilakukan kepada kedua orang tuanya, harus beretika juga kepada guru-guru sang anak. Wa ikhwanahul kibaro, selain tunduk patuh terhadap kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya, sang anak harus tunduk juga kepada saudara-saudaranya yang lebih tua. Wa kullaman hu akbaru minhu, dan setiap orang yang ia kenal, ia harus juga memiliki akhlak yang terpuji. Wa yarhamu ikhwanahu sighara, dan seorang anak tadi itu apabila ingin dikatakan memiliki akhlak yang terpuji, dia harus belas asih kepada saudara yang lebih kecil, saudara-saudaranya yang lebih kecil, dan juga seseorang yang ia kenal yang lebih muda. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan setiap orang yang ia kenal yang usianya lebih muda dari dirinya, dia harus juga memiliki rasa belas asih kepada dia, teman yang lebih muda umurnya dibanding dirinya sang anak. Untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu wa yasduqu fi kalamihi, dan seorang anak apabila ingin dikatakan memiliki akhlak yang baik, dia harus memiliki sifat jujur. Karena sifat jujur di sini harus ditanam sejak kecil oleh sang anak, agar supaya ketika sang anak dewasa di sini tetap mengunci akhlak yang baik kepada dirinya meskipun dia berada di lingkungan yang tidak baik. Wa yatawadhu ma'an nasi, dan dia juga berhati-hati untuk bertingkah laku kepada
sesama manusia. Jadi dia ketika mau bicara dipikir terlebih dahulu, mau melakukan sesuatu dipikir terlebih dahulu bagus atau tidaknya, menyakiti perasaan orang atau tidaknya. Wa yasbiru 'alal adza, dan sabar terhadap kemaksiatan. Jadi di sini sang anak apabila ingin dikatakan memiliki akhlak yang terpuji atau budi pekerti yang baik, sang anak juga harus sabar atas ujian dari maksiat. Maksiatnya mata, hidung, telinga, tangan, dan lain sebagainya. Karena sang anak akan berusaha untuk menghindari ketika sang anak itu dilatih sejak kecil. Wala yuqati'ul awladih wala yatakhasamu ma'ahum wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Dan sang anak tersebut tidak menyakiti atau memukul terhadap teman-temannya, terhadap anak-anak, terhadap orang yang lebih muda terhadap dirinya. Jadi harus memiliki belas kasih intinya. Wala yatakhasamu ma'hum, dan tidak ada permusuhan di antara sang anak dengan teman-temannya, dengan kakak dan atau adiknya. Dia tetap menjalin silaturahim dengan baik. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Dan sang anak tersebut apabila ingin dikatakan memiliki adab yang baik, tata krama etika yang baik, dia harus ketika dia bersuara tidak terlalu lantang, dan ketika dia tertawa, tersenyum, dia tidak terlalu terbahak-bahak. Oleh karena itu para muslim-muslimah sekalian, di sini penjelasan tentang al-waladul adibu, semuanya kita telah mendengarkan penjelasan tadi, dan intinya seorang anak bisa dikatakan memiliki akhlak yang terpuji ketika dia memuliakan terhadap orang tuanya, guru-gurunya, juga orang yang lebih tua, dan menghormati yang lebih muda. Juga sang anak sabar terhadap ujian kemaksiatan, menghindari kemaksiatan intinya. Dan juga sang anak harus tidak ada permusuhan atau baku hantam. Dan juga ketika sang anak berbicara santun dan menjauhi senyum atau tertawa yang terbahak-bahak. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anak yang soleh-solehah yang memiliki budi pekerti yang baik. Amin Allahumma amin. Sampai di sini para muslim-muslimah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muslim-muslimah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.